Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Salam jumpa kembali bersama dengan renungan para frater Keuskupan Agung Medan. Sejenak, mari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi sumber pegangan dan dasar hidup kita sebagai orang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau biasa dikenal sebagai Hari Raya Epifani. Epifani berasal dari bahasa Latin yang berarti penampakan Tuhan. Injil hari ini mengisahkan kepada kita kisah tentang 3 orang Majus dari timur yang datang untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka bukanlah orang Yahudi, melainkan orang asing yang tergerak hatinya untuk mencari dan menemukan Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, penampakan Tuhan ini dapat dipandang sebagai manifestasi atau penyataan Tuhan kepada seluruh bangsa yang ada di seluruh dunia. Orang Majus sebagai orang asing dapat dipandang sebagai representasi dari segala bangsa yang ada di seluruh dunia. Tema pokok yang ingin ditawarkan oleh penginjil Matius ialah warta kabar gembira bahwa kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia dinyatakan kepada segala bangsa. Nah, universalitas tersebut tampak lewat kehadiran 3 Majus sebagai perwakilan bangsa-bangsa non-Yahudi. Kehadiran Yesus merupakan penampakan diri Allah bagi seluruh dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah kedatangan orang Majus yang membawa persembahan kepada Tuhan juga telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama yang telah kita dengar. Nabi mewartakan sukacita dan kegembiraan yang besar karena kemuliaan Tuhan telah terbit. Kegelapan yang selama ini menguasai alam ciptaan telah disinari dengan sinar kemuliaan Tuhan. Umat manusia akan bersukacita karena penyelamatan Allah telah dinyatakan. Sukacita tersebut tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Nabi Yesaya juga telah menubuatkan bahwa keselamatan Allah akan meliputi segala bangsa yang ada di dunia. Atas kegembiraan tersebut, semua bangsa akan tergerak hatinya untuk mencari dan menemui Sang Terang sejati. Yesaya juga mengatakan bahwa banyak bangsa dari segala penjuru dunia akan datang untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan yang telah nyata di tengah-tengah manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sifat universalitas penyelamatan Yesus juga ditampakkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus melihat bahwa kehadiran Yesus di tengah dunia tidak hanya ditujukan bagi bangsa Yahudi, tetapi juga harus diwartakan kepada segala bangsa. Yesus hadir dan datang ke tengah dunia untuk menyelamatkan segala bangsa. Secara tegas, Paulus menyatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi juga merupakan ahli waris yang ikut menerima janji penyelamatan Kristus. Semua orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat disatukan sebagai satu tubuh yang menerima keselamatan kekal dari Allah. Hal ini juga dapat kita lihat dalam diri Rasul Paulus. Ia dikenal sebagai rasul-rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Tetapi ada hal penting yang harus kita ingat, bahwa ternyata keselamatan tersebut tidak diberikan secara pasif.
Kita tidak dapat berpikir bahwa ketika kita hanya cukup percaya, kita akan mendapatkan keselamatan. Bacaan Injil hari ini memberikan suatu permenungan yang menarik tentang bagaimana kita bergerak mencari keselamatan yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Allah berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang dapat dipahami oleh manusia. Tiga raja dari timur merupakan orang-orang yang terpandang dan terpelajar yang menguasai ilmu-ilmu perbintangan. Nah, maka Allah berkomunikasi dengan mereka menggunakan isyarat bintang. Setelah memahami dan menemukan isyarat tersebut, mereka tidak hanya tinggal diam, tetapi berusaha untuk mencari di mana Sang Penyelamat telah lahir. Mereka bergerak mencari keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah telah menampakkan dirinya 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Pada masa kini pun, Ia masih setia untuk terus menyatakan dirinya dalam berbagai cara dan kesempatan. Ketika kita sedang merasa sedih atau kecewa, Allah menyatakan dirinya melalui orang-orang yang peduli terhadap kita. Atau ketika kita hampir mendapatkan suatu kecelakaan, Allah hadir lewat pertolongan orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Semua ini ingin mengatakan bahwa Allah selalu ada dan hadir bagi keselamatan umat manusia. Tetapi sama seperti orang-orang Majus, kita juga ditantang untuk bergerak dan datang mencari di mana keselamatan tersebut. Nah, jika tiga raja dari timur datang dengan membawa persembahan berupa emas, perak, dan mur, kita hanya perlu datang membawa persembahan sederhana berupa ketulusan dan kerendahan hati, menyadari dan mengakui kehadiran Sang Penyelamat dalam hidup kita masing-masing. Amin.